Swastiastu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran yang selanjutnya, tetap jaga kesehatan, tetap berada di rumah, patuhi aturan atau protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari COVID-19. Nah, untuk itu selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita alangkah baiknya untuk membiasakan diri berdoa ya sebelum melakukan aktivitas pembelajaran. Om Prano Dewi Saraswati Wajibir Wajini Wati. Ya. Baiklah, untuk selanjutnya apa yang akan dipelajari pada bab ini? Pada materi selanjutnya kita akan membahas yaitu Upaweda. Nah, apakah Anda mengetahui apa itu Upaweda? Atau pernah mendengar apa itu Upaweda? Nah, karena Upaweda itu ada dua kata ya, Upa dan Weda. Pastinya kita akan lebih dulu membahas Weda. Ya. Mari kita simak terlebih dahulu pengertian Weda sebagai dasar mempelajari Upaweda. Apakah itu Weda? Ya. Weda adalah sumber ajaran agama Hindu atau pengetahuan suci yang sering disebut dengan kitab suci agama Hindu adalah Weda. Sifat-sifat dari Weda, Anadi Ananta, ya. Anadi Ananta, terus ada Sabda Brahman, ada Saka. Saka itu berarti tempat mempelajari Weda, dan Sampradaya itu adalah asrama dalam mempelajari Weda. Pengelompokan Weda. Weda dikelompokkan menjadi dua, Weda Sruti dan Weda Semerti. Sruti itu adalah pengetahuan suci yang diperoleh oleh Maharsi atau wahyu Tuhan yang diterima Maharsi melalui pendengaran. Sedangkan Semerti itu adalah wahyu Tuhan yang diterima para Maharsi itu melalui ingatan atau berdasarkan ingatan. Nah, Sruti itu dibagi menjadi tiga, ada mantra, brahmana, dan Upanishad. Di mantra itulah kita akan mengetahui yang namanya Caturweda Samhita, terdiri dari Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharva Veda. Ya, itu ada 4 ya. Itu yang pertama disebut Rigveda, ada Yajurveda, ada Samaveda, dan Atharva Veda. Nah, untuk Brahmana ada kitab Brahmana, dan yang terakhir ada kitab Upanishad. Itu pengelompokan Weda Sruti. Nah, Semerti, pengelompokan Weda Semerti itu ada Wedanga dan ada Upaweda. Wedanga, ada Upaweda. Nah, Wedanga itu ada jenis-jenisnya juga, ada bagian-bagiannya. Di sana ada Siksa, Canda, ada Wiyakarana, ada Nirupta, ada Jyotisa, dan yang terakhir ada Kalpa. Nah, sedangkan Upaweda yang akan kita bahas pada materi ini khusus kita bahas yaitu Upaweda ya. Nah, ini dia. Apa sih itu Upaweda? Pertanyaan di awal tadi. Weda yang lebih kecil dan merupakan Weda yang kedua setelah Wedanga. Tahu Upaweda disebut dengan sekitar hal-hal yang bersumber dari Weda. Nah, kitab-kitab Upaweda ya, merupakan kitab kelompok kedua dari Weda Semerti setelah kitab-kitab Wedanga. Kitab Upaweda terdiri beberapa cabang ilmu, terdiri dari Itihasa, Purana, Arta Sastra, Ayurveda, Gandharva, ada Kama Sastra, dan Agama. Selanjutnya, upaya mentaati hukum Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah melaksanakan Pancasrada.
Yang kedua adalah melaksanakan Trikaya Parisude. Yang ketiga itu adalah melaksanakan Trihitakarana. Melaksanakan Pancasrada. Pancasrada itu adalah 5 keyakinan dasar umat Hindu, ya. Sedangkan Trikaya Parisude itu adalah 3 perilaku yang harus disucikan umat Hindu. Yang terakhir adalah 3 hubungan yang harmonis dalam umat Hindu. Nah, Pancasrada itu terdiri dari Widisrada, ada Atmasrada, ada Karmapalasrada, ada Punarbawa, dan ada Moksasrada. Terus sedangkan Trikaya Parisude terdiri dari Kaika, Wacika, dan Manacika. Terus Trihitakarana terdiri dari Prahyangan, Pawongan, dan Palema. Nah, selain 3 ajaran yang telah dilaksanakan di atas, kita juga bisa melaksanakan ajaran-ajaran etika yang lainnya sebagai bentuk upaya kita mentaati hukum hidup, antara lain dengan menerapkan ajaran-ajaran seperti tatwamasi, ya, saling tolong menolong. Bagaimana di dalam kehidupan ini kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, baik suka maupun duka. Catur paramita dan tri para arta. Nah, kedudukan Upaweda dalam Weda. Nah, kedudukan di Weda Sruti, wahyu Tuhan yang didengar, Weda Semerti, manusia dalam bermasyarakat, dan Dharma Sastra atau ingatan. Ya, Dharma Sastra adalah hukum Hindu, sumber hukum Hindu, ya. Nah, Upaweda dikatakan dekat dengan Weda atau sebagai Weda tambahan yang terdiri dari seperti apa yang sudah dijelaskan di depan tadi, Itihasa, yaitu cerita kepahlawanan, Purana, ya, Purana patriotisme, Arta Sastra itu adalah tentang kepemerintahan dan hukum, tentang pemerintahan dan kepemimpinan Hindu. Ayurveda adalah ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan. Gandharwa Weda itu adalah ilmu tentang seni, ya. Kama Sastra adalah tentang cinta kasih dan kasih sayang. Sedangkan agama itulah kepercayaan. Nah, itu adalah bagian-bagian dari Upaweda yang akan diulas. Nah, Itihasa. Itihasa merupakan satu epos carita tentang kepahlawanan, sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa silam, tentang sosial politik, tentang filsafat dan kepemimpinan di dalamnya. Itihasa itu terbagi menjadi 2, yaitu Ramayana, epos Ramayana, dengan Mahabharata, ya. Nilai-nilai pendidikan banyak juga di dalam Ramayana, ya. Ramayana itu adalah sebuah epos atau cerita yang menceritakan perjalanan Sang Rama, di mana Ramayana dikarang atau ditulis oleh Maharsi Walmiki, terdiri dari 24.000 stansa yang terdiri dari Saptakanda, yang sering juga disebut Itihasa itu Ramayana Adikawiya. Itihasa yang kedua pembagiannya yaitu Mahabharata. Mahabharata itu ditulis oleh Resi Vyasa yang terdiri dari 18 parwa. Mahabharata ini menceritakan tentang keluarga Pandawa dan Kaurawa, dan di dalamnya juga berisi dari 18 parwa itu menceritakan perang Bharatayuda. Nah, itu bagian daripada Itihasa, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Untuk selanjutnya bagian-bagian Upaweda kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Nah, sekian dulu materi dari Ibu. Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan melalui Google Classroom, ya. Semoga bermanfaat apa yang materi hari ini, ya, apa yang dapatkan hari ini. Nah, silakan dijawab dalam buku tugas kalian, diisi identitas, ya, untuk
bagikan kembali lagi seperti biasa di Google Classroom sebagai bahan evaluasi materi pada hari ini. Selamat bekerja, selamat belajar. Semoga apa yang Ibu berikan tadi bermanfaat bagi kalian. Jika ada pertanyaan silakan bisa didiskusikan dalam forum Google Classroom maupun WA. Ya. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya di Upaweda bagian kedua. Untuk itu, Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi,